Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class on Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, meliuk dan menerjang. Kita akan membahas bagian 4 yaitu di halaman 94 sampai dengan 99. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat di sini bagian membaca. Bacalah dengan baik teks berikut ini lalu ceritakan kembali dengan kalimat kalian sendiri. Judulnya adalah tepuk bulu ya. Kalau kita lihat sih di sini namanya bulu tangkis ya, tapi di sini judulnya tepuk bulu. Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi. Dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Bulu tangkis yang juga disebut badminton termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Bulu tangkis sendiri adalah cabang olahraga yang berusia sangat lama. Dulunya alat untuk bermain bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana sebagai raketnya dan buntalan wol ya. Nah ini ya, jadi kalau sekarang udah dimodifikasi. Lama-lama permainan bulu tangkis dikenal banyak orang. Tongkat pemukul diganti raket yang lebih modern. Bola wol diganti bola dari bulu yang disebut kok. Tata cara memainkannya pun dirumuskan agar seragam. Ya, olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Nah ini ya. Kemudian dalam pertandingan percobaan Olimpiade Munich, Jerman pada 1972, Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas melalui pemainnya yaitu Rudi Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Total ada 19 medali yang terkumpul dari pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Nah sekarang kita bahas bahasa ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan tadi tuh ada kata-kata yang kayaknya kok lebay ya gitu. Atau bukan lebay sih, tapi kok kayaknya gak masuk akal aja. Contohnya di sini. Ya, olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga. Nih ya diibaratkan raketnya jalan meniti tangga. Meniti itu menaiki ya satu persatu ya menuju yang favorit di sini ya, juara. Nah itu adalah majas personifikasi. Jadi majas adalah cara penyampaian melalui kiasan. Dan personifikasi artinya diumpamakan seperti manusia. Nah majas personifikasi adalah jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti kita manusia ya. Seperti tadi kan menaiki tangga, mana mungkin kan? Nah pada teks tepuk bulu tadi terdapat beberapa kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Bisakah kalian menemukannya? Nanti salin ya. Nih, kalau di buku tuh sudah dibuatkan 1 dan 2 ya. Kita akan jawab nomor 3 sampai nomor 6. Nah, ini ya. Nah, kalau di sini badminton tumbuh kembang ya. Lalu olahraga tepuk ini meniti tangga. Nah sekarang ini mungkin kita ganti aja ya nomornya dengan nomor 3. Indonesia masih merajai ya. Merajai dunia olahraga badminton. Kemudian yang ini yang nomor 4, yang ini ya. Dunia mengingat Indonesia pernah ya, dunia mengingat ya. Dunia tuh kan gak punya daya ingat ya. Jadi ini majas personifikasi. Lalu yang kelima, bulu tangkis tumbuh dan berkembang ya. Bulu tangkis bisa berkembang seperti kita manusia tambah besar ya. Nah kemudian yang keenam, olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga. Nah tadi yang meniti tangga ya. Lalu sejak itu Indonesia semakin bersemangat. Ya Indonesia punya semangat nih ya. Nah ini ya berarti ada 7 semuanya ya. Kemudian berikutnya kita kecilkan lagi. Nah, kemudian ada latihan. Di kegiatan ini kalian perlu bekerja sama atau berpasangan dengan teman
Perhatikan benda-benda di sekitar kalian, misalnya pensil, sepatu, sapu, pohon, daun, matahari, dan sebagainya. Nah, bayangkan benda itu dapat bertingkah laku seperti kita manusia. Sesuaikan dengan keadaan saat ini ya, misalnya kalian melihat teman kalian menulis dengan pensil. Nah, pensil itu bergerak di atas kertas. Kalian bisa membuat sebuah kalimat majas personifikasinya, misalnya pensil Dita menari-nari di atas kertas dan bercerita tentang liburan sekolah. Nah, kalian bisa menuliskan majas personifikasi yang sudah kalian temukan di selembar kertas. Lalu buatlah hiasan dengan gambar yang sesuai. Tempelkan atau pasanglah karya kalian di papan pajangan ya. Ini ada contohnya. Karina akan mengomentari ini, jadi nanti adik-adik kalau menemukan bisa menyontohkan seperti ini ya. Yang pertama, ya, yang ini yang kita kasih nomor 1, ya, pensil Dita menari-nari di atas kertas dan bercerita tentang liburan sekolah. Lalu ini yang nomor 2, ya, kupu-kupu menari indah di antara bunga. Lalu nomor 3 yang ini, bunga-bunga mengangguk menyambut kehadiran sang surya. Lalu ini yang keempat, setiap pagi alarm handphone bernyanyi membangunkanku dari kesiangan. Lalu yang terakhir kelima, ini matahari tersenyum manis menyapaku di pagi hari. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, kita masih bahas ini pengalaman menonton bulu tangkis. Buatlah karangan sebanyak 3 paragraf tentang pengalaman menonton bulu tangkis. Buatlah atau tulislah di buku kalian ya. Jika kalian belum pernah menonton, kalian boleh menulis pengalaman menonton olahraga lain. Untuk memandu, jawablah pertanyaan semua kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya ada di bawah ini. Ya, misalnya, yang apa, sebutkan kegiatan yang akan kalian ceritakan, yaitu pengalaman menonton bulu tangkis. Yang siapa, mungkin pemainnya, pemenangnya ya. Lalu di bagian di mana nanti dijelaskan tempat pertandingan dan tempat menontonnya di mana. Kemudian ada kapan, ini jelaskan waktu kalian menonton. Ya, waktu kalian menonton bulu tangkis, kemudian mengapa, ini adalah dalam rangka kegiatan sebutnya tentang apa, misalnya pertandingan antar sekolah, lomba 17-an. Lalu bagaimana? Bagian ini bisa menjelaskan jalannya permainan bulu tangkis ya, misalnya serukah, menarik, menegangkan ya. Nah, tahukah kalian supaya praktis terkadang orang menyebut semua kata tanya yang ini adik Simba ya. Kan ini A ya, lalu ini C. Ini S ya, lalu ini D ya. Ini K ya. Nah, jadi disingkat adik Simba. Nah, ingatlah untuk memeriksa kalimat ejaan dan tanda baca ya. Nanti dikumpulkan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.